Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cepi, ada di rumah pemirsa PAL TV, pecah biasa di setiap pagi. Ini mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10. Halo Palembang, menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik dan juga tentunya di PAL TV kita di program Halo Palembang juga saat ini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, Cek Fili. Betul yang bakal sekali. ngerawangin Bang Cepi mungkin yang masih baru nak beraktivitas atau justru sudah ada di kantor hari ini. Benar sekali, dan tentunya tidak asing lagi pemirsa di Halo Palembang ini setiap harinya kita bakal ngasih ke informasi yang memang tentunya bisa bermanfaat untuk Mancebice yang ada di rumah. Dan tentunya khusus untuk hari ini spesial, mungkin buat bunda-bunda atau ayah-ayah yang mungkin di rumah itu bingung dan pengen tahu cak mana sih caranya biar yang di luar itu kan punya prestasi yang lebih nih. Betul. Nah, kira-kira untuk nyontohnya itu cak mana sih? Nah, hari ini sudah kita spesialkan hadir langsung pemenang-pemenang yang kemarin itu kita ada event ya, Cak Idun. Dan juga pemirsa yang ada di rumah ini kalau kita juga seumuran dan kita, Cak Fili. Oh, alhamdulillah. Cak cuman beda setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun bedanya. Kalau yang beliau ini lahir Agustus, kita bulan Juni. Bulan Juni benar, tapi di tahun yang sama ya. Oh, benar sekali. Dan kita langsung kenalan pemirsa dengan 3 narasumber kita hari ini. Nih, kecil-kecil sudah pacet jadi narasumber ya, Cak Fili. Alhamdulillah. Yang pertama ini ada Rusialena Fiorenza, susah namanya, Rahman ya. Panggilannya Alena. Halo, selamat pagi. Boleh disapa pemirsa yang di rumah? Kelihatan kan pintar dari kecil memang Cek Medun ya. Memang, jadi Alena ini juara 1 vlog anti korupsi tingkat sekolah dasar. Betul ya Alena ya? Apa kabar hari ini Alena? Baik. Baik. Kakak gimana? Oh, bukan lagi. Itu kalau budak pinter, pilih. Kalau di layar kami bahagia Alena. Memang kelihatan bibit pintar dari kecil. Betul, ya. Jadi tidak heran pemirsa yang di rumah kalau Alena ini juara 1 tingkat SD. Benar. Ya. Kita ke narasumber kita yang kedua, ada Kaira Raisa Putri. Selamat pagi Kaira. Pagi Kak. Selamat pagi. Luar biasa. Jadi Kaira ini merupakan juara 1 vlog anti korupsi tingkat SMP. Betul ya? Betul. Baik. Dan yang ketiga ada Rona Zalika, juara vlog anti korupsi tingkat SMA. Halo. Nah, jadi ini pemirsa ya, 3 narasumber kita yang hari ini bikin kita minder, Fili ya. Benar, karena kecil-kecil memang sudah berprestasi ya. Betul, kalau Fili dulu pemirsa di rumah kalau kecil SD masih main ekar dan ya. Sama sekolah gitu tongkopan. Ya. Kalau memang nak di lomba ke, caknya juara 1 bisa. Juara 1 ya, tapi ini yang sudah hebat narasumber kita sudah bisa bicara depan umum ya, bahkan menjadi juara pertama. Nah kemarin juga Cak Fili yang ada dan juga pemirsa yang di rumah, kalau memang ini pemirsa setiap PAL TV juga sudah sering nonton ya tayangan dari seleksi, mulai dari mereka uploading di YouTube, yaitu lalu juga kemarin ada sampai di finalnya mereka memberikan speech begitu ya. Benar. Pidato di depan banyak orang. Nah ini juga dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2023. Ini bidang penerangan hukum dan juga hubungan masyarakat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PAL TV ini mengadakan kompetisi vlog anti korupsi sejak dini untuk siswa tingkat SD, SMP dan juga SMA sekota Palembang. Nah, ini sudah melewati proses juga Cek Fili panjang nian, mulai dari pencurian ini ada 335 peserta. Wow, luar biasa ya. Dan dari 335 peserta ini sekarang sudah terpilih 3 pemenang ya, dari 1 tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, kita pengen tahu ini raso dari ketiga pemenang kita ini, dimulai dari Alisa dulu. Cak Mano kira-kira sudah terpilih jadi juara 1 Alena ya, salah? Ya. Pokoknya seneng banget Kak. Kayak gak nyangka, padahal pertamanya tuh nervous banget. Betul. Terus yang peserta-peserta lain hampir semuanya bagus banget loh Kak. Iya. Iya, pokoknya seneng Tapi banget. persiapan Alena sendiri untuk sampai di juara 1 ini seperti apa persiapannya? Dari mulai uploading di YouTube, lalu diumumkan 10 besar, lalu bisa jadi juara 1, persiapannya seperti apa? Kalau yang ngebuatin persiapan itu semua sih Bunda Kak. Iya. Bunda semua, tapi kalau di sekolah sih ada guru Bunda yang bikin skripnya, cara ngomongnya, terus pokoknya Bunda semua deh. Iya. Terus ada properti juga sih. Iya. Jadi memang sudah dipersiapkan begitu. Memang dari orang tuanya sudah bikin nih, ini anaknya harus seperti apa begitu kan, dan didukung juga kemampuan anaknya. Benar, alhamdulillah luar biasa ya, karena memang dukungan parenting juga dari rumah ini Cek Medun. Kalau di rumah ada orang tua yang memang sukses di belakangnya, kalau untuk di sekolah ada guru-guru yang hebat ya, tentunya banyak sekali. Ini mungkin Mancebice yang ada di rumah pengen tahu ya, Cak Mano caranya bisa jadi Alena. Mungkin Alena bisa perkenalan dulu nih, Alena sekarang umurnya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Alena. Saya kelas 3 SD Al-Azhar Sriwijaya.
Oke, tepuk tangan dong. Jadi memang Alena agak susah ngomong bahasa Indonesia, Cak Pilih. Benar. Karena memang ini kabarnya Alena ini juga pintar bahasa Inggris, Cak Midun. Luar biasa ya. Jadi memang sehari-hari biasa menggunakan bahasa Inggris ya Alena ya? Betul? Ya, betul. Jadi memang logatnya agak cinta Laura pemirsa ya. Kecil, pintar sedari dini ya. Betul. Nah mungkin kita bisa langsung ke Kaira ya, Kaira Raisya. Dengan pertanyaan yang sama nih Kaira, kira-kira kemarin persiapan untuk mengikuti lomba vlog anti korupsi ini bagaimana? Untuk persiapan sama seperti Alena tadi, kayak dibantu oleh orang tua, dibantu oleh guru dalam menyiapkan materi-materinya. Terus untuk rekaman karena juga dibantu oleh keluarga. Ada beberapa kesulitan karena untuk menemukan ide materi, tapi semuanya lancar, alhamdulillah gitu ya. Ya, dari ide materi itu apakah bundanya semua atau memang ada pemikiran juga dari Kaira? Ada pemikiran dari Kaira pertamanya, karena kan ada beberapa adegan yang Kaira contohkan sebagai salah satu tindakan korupsi, itu muncul dari pikiran Kaira setelah Kaira melihat kehidupan sehari-hari di lingkungan sehari-hari gitu. Jadi dari ide Kaira tadi dibantu oleh Mama Kaira juga untuk lebih mengembangkannya gitu. Ya, kalau temanya sendiri Kaira, untuk temanya Kaira yang dibawakan apa kemarin ya? Korupsi, anti korupsi sejak dini. Anti korupsi sejak dini. Iya. Jadi ceritanya tentang apa tuh Kaira? Ceritanya tentang pertama menjelaskan tentang apa sih korupsi itu, kemudian menjelaskan tentang apa saja perilaku yang biasanya nih yang sering banget terjadi sama anak-anak, yang sering dilakukan oleh anak-anak, korupsi kayak seperti itu. Ya, ini jadi pemirsa ada penampilan video dari Kaira ini pada saat final ya Kaira ya? Iya betul. Nah, ini juga menggunakan pakaian adat Sumatera Selatan ya pemirsa. Ini yang dibawakan juga tetap temanya sama ya Kaira ya? Iya sama. Sama ya, jadi ini bisa ditonton juga di PAL TV ya, dan juga di beberapa di YouTube begitu ya, di YouTube peserta dan juga PAL TV. Baik, dan pemirsa kita beralih ke yang paling ujung ya. Ini yang menang di tingkat SMA ada Rona Zalika. Selamat pagi Rona. Pagi Kak. Ya, Rona ini adalah siswa kelas 1 SMA Ya, begitu SMA. ya. Baik, nah ini untuk persiapannya seperti apa Rona sampai bisa juara 1? Awalnya tuh emang dari guru SMA 1 itu dikasih kayak ini dari sosialisasi tadi itu, sosialisasi dari PAL TV gitu, ada lomba buat vlog gitu kan. Awalnya tuh kayak tertarik ngajak teman-teman gitu, tapi kalau temen-temennya tuh kayak temennya kurang tertarik, tapi akunya masih mau tertarik. Jadi akhirnya aku sendiri gitu, tapi masih minta sama teman-teman buat ditemenin gitu, buat videonya, dibantuin sama teman-teman juga. Kalau dari orang tua sendiri, tentunya orang tua Rona itu dukung banget buat yang kayak gini. Oke, karena memang Cek Midun kalau sudah SMA ini kan kawannya juga lebih banyak ya. Apalagi memang kalau SMA kan sering-sering organisasi, atau mungkin Rona ini ikut organisasi sebelumnya di sekolah? Iya, Rona ini ikut eskul namanya Fokus 1 di SMA Rona. Nah, Fokus 1 itu dalam bidang jurnalistik. Jadi kita itu didukung buat lomba kayak gini. Jadi memang dari sudah hobi, begitu organisasi dan juga dituangkan dalam perlombaan begitu jadi ya. Jadi memang lebih matching ini Cek Midun. Ya. Karena memang kalau dari Alena ini kan yang pertama kali basicnya memang sudah sering storytelling ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Alena, dulu pengalamannya itu sering ikut lomba storytelling itu bagaimana? Kalau lomba yang paling pertama Alena sih storytelling. Nah, idenya itu sebenarnya sih dari guru. Nah, habis itu guru itu tuh ngasih tahu ke Bunda. Bunda bilang mau nggak? Jadi Alena tuh agak nervous, tapi pengen lah nyobain, ya udah. Dan akhirnya di lomba pertama Alena menang atau? Juara 2. Juara 2, luar biasa. Itu lomba pertama, tingkatnya Kota Palembang. Opimol. Oh, di Opimol, baik. Jadi itu lombanya memang sudah terbiasa ikut ya Alena ya? Kenapa? Karena memang suka tampil atau memang karena hobi atau memang pertama dorongan orang tua dulu nih baru Alena menyadari bahwa kayaknya bakatnya di sini nih gitu. Hobi. Hobi tampil di depan umum? Ya. Jadi memang kalau hobi itu Cek Midun, kita setiap tampil tidak merasa terbebani. Iya, betul. Apalagi memang sudah ada dukungan dari orang tua, di sekolah juga kita sudah ada dukungan dari guru. Jadi memang tidak ada beban ya. Maka dari itulah kemarin kan pas lagi acara vlog anti korupsi di Kejaksaan, memang juri-juri kita tuh luar biasa ya untuk menentukan pemilih-pemilih juara hari ini. Agak sulit begitu ya, karena persaingan yang ketat. Kalau Alena ini hobi sejak tampilnya, sejak dini hobi tampil. Kalau Cek Phil ini hobinya mudi ke deh.
jangan ditiru. Ini sudah matang dari kecil. Jalannya ya. Nah, kalau Kaira ini kemarin Cek Midun, bahwasannya Kaira ini jadi duta dongeng cilik ya. Nah, mungkin bisa diceritakan ini sama pemirsa yang ada di rumah, karena itu suatu pencapaian yang luar biasa. Dan tidak semua orang bisa ya. Benar, Febri tidak bisa. Betul. Silakan Kaira. Jadi pertama kali Kaira ikut lomba itu kan dari dorongan orang tua. Itu pada saat Kaira kelas 3 SD. Itu pertama kali banget Kaira mengenal apa sih bercerita di depan umum. Itu pertama kalinya Kaira tampil di depan umum. Dan dari situ Kaira masih belum memiliki keinginan untuk lebih lagi tampil di depan umum. Tapi karena dorongan dari orang tua dan Kaira juga percaya kepada orang tua Kaira, jadi Kaira mencoba lebih mendalami lagi, ikut-ikut lomba, tampil depan umum, kemudian mendapatkan prestasi. Dan pada saat Kaira SMP ini, kelas 7 tahun lalu, Kaira ikut komunitas yang namanya Kampung Dongeng. Kaira jadi pendongeng cilik di sana. Nah, di sana Kaira itu bertemu dengan guru Kaira, Kak Nino. Nah, di sana kami juga bekerja sama dengan perpustakaan. Makanya Kaira bisa, dan teman-teman Kaira bisa menjadi duta dongeng Sumatera Selatan. Ya, jadi memang agak-agak sedikit jarang zaman sekarang ya Kaira ya, khususnya mungkin di usianya Kaira yang masih suka dongeng. Karena memang anak-anak sekarang kan lebih ke gadget ya. Jadi memang ini suatu hal yang positif juga, bisa mengembangkan dan juga melestarikan dongeng juga, karena dongeng ini banyak manfaatnya dan juga banyak pesan tersirat begitu ya. Iya, betul sekali. Ya, selain memang hobinya tampil, Kaira kenapa memilih jalur mungkin menjadi orang yang suka ngomong di depan itu kenapa? Pertama kali Kaira itu suka banget nyanyi, sama suka banget ngomong, itu nyerocos mulai dari kecil. Jadi mama yang lihat Kaira seperti itu, jadi mama mau mengembangkannya ke hal yang lebih positif. Jadi ditaruhlah Kaira di depan panggung itu untuk menceritakan apa sih yang Kaira punya kepada teman-teman. Dari situ kan pertamanya ya gugup, tapi setelah Kaira tampil, Kaira suka, dan Kaira tahu kalau Kaira itu bisa di sini. Jadi Kaira lebih mendalami, Kaira juga enjoy melakukannya. Makanya Kaira tetap melakukannya sampai sekarang. Luar biasa. Sampai saat ini berapa piala Kaira yang sudah dikumpulin? Itu penasaran ya. Ngomongnya udah bagus banget ya Julia ya. Sudah rasa minder duluan ini. Karena dulu kecil dari tata Cak ini. Berapa piala yang sudah terkumpul Kaira sampai dengan saat ini? Aduh, berapa ya? Udah sakit banyak ya. Iya, sakit banyak yang Udah punya lemari khusus sekarang untuk piala. Ada punya. Alhamdulillah. Pasti Jadi lemarinya udah tuh lemari banyak ya. kacau, Cek. Baik. Kita ke Rona sekarang. Rona ini tingkat SMA yang paling gede di lomba anti korupsi. Gimana untuk persiapannya? Kalau misalnya kita lihat kan, kalau yang kecil mungkin agak sedikit, mungkin permasalahannya agak sedikit kompleks ya, karena memang harus berani dan lain sebagainya. Kalau Rona kan udah gede nih, apa udah biasa juga tampil di depan umum? Buat sekarang itu, sekarang ini pertama kalinya buat Rona lomba-lomba kayak gini. Soalnya Rona itu emang cari apa bakat Rona ini maunya di mana, passionnya Rona itu di mana. Jadi ini tuh sebenarnya coba-coba pertama kalinya, ternyata menang gitu. Oh, jadi ini lomba pertamanya. Iya. Kalau di bidang ini pertama kalinya. Ya, biasanya Rona di bidang apa kalau untuk kompetisi? Sama kayak tadi Rona tuh suka nyanyi gitu. Semuanya dicobain, dan kebetulan yang lainnya itu agak kurang cocok, dan ternyata menang di sini. Bukan kurang cocok sebenarnya, tapi memang pada saat itu mungkin belum rezekinya. Belum, karena mungkin kalau diasah lagi kan bisa lebih bagus ya Cak Midun ya. Ternyata memang hobi ini bisa menghasilkan juga ya. Benar, apalagi mungkin Rona pada saat ini bisa mendapatkan tingkat juara 1 ya, karena memang ikut organisasi juga tadi ya, bersama teman-teman yang lain. Terbiasa jadi di sekolah jurnalistik ya. Nah, jadi memang lebih matching ini Cek Midun. Betul. Jadi memang dari sekolah sudah dipupuk begitu ya, sampai ke rumah juga orang tuanya juga ikut memotivasi. Betul gitu ya. sekali. Dan juga ini kalau misalnya kemarin kan pasti banyak persiapan ya yang kita lakukan. Kayak kemarin Alena. Nah kemarin pas mau tampil itu persiapannya bagaimana? Mulai dari baju, mulai dari materi. Ya. Kalau kita lihat tadi di video, Alena pakai baju daerah juga ya? Iya. Boleh diceritakan itu bajunya dari mana? Alena tahu bajunya dari mana? Gitu. Bajunya sih sewa. Nah, kalau properti itu dibuatin oleh bunda, kayak yang rumah itu, sama sekolah itu. Nah, pokoknya deh yang buat properti apa vlog itu bunda semua. Oke, jadi Alena cuma mempersiapkan mental begitu ya? Dan sudah lihat dari videonya juga udah mateng banget tuh Alena tuh. Yang disampaikan apa tuh? Ingat nggak kata-katanya Alena? Intinya kalau dia diberikan kepercayaan dari orang lain, dia akan mengkhianati kepercayaan itu.
Oke. Jadi kalau diberikan kepercayaan jangan pernah mengkhianati begitu ya Alena ya. Betul sekali. Lucu banget loh bajunya. Dan juga kalau dari cara speakingnya juga bagus ya. Iya, betul. Betul sekali. Kita ke Kaira sekarang. Kaira ini untuk mempelajari dari kompetisi ini. Kira-kira nilai-nilai apa yang didapat sama Kaira? Nilai-nilai yang Kaira dapat dari jadi dari korupsi ini sebenarnya sebatas yang Kaira tahu pada saat dulu itu, korupsi ini sebatas kayak menyalahgunakan uang rakyat gitu, berarti kayak mengambil uang rakyat. Kaira cuma tahu sebatas itu saja. Tapi setelah Kaira ikut lomba ini, Kaira lebih mendalami apa sih korupsi itu. Kaira mulai mengetahui bahwa korupsi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil banget kan, seperti korupsi waktu tadi, kayak yang suka ngaret nih atau terlambat datang ke sekolah, itu juga sudah termasuk korupsi yang paling kecil. Jadi pokoknya dari lomba ini Kaira jadi dapat banyak banget pelajaran. Kayak Kaira sebagai generasi muda itu harus menanamkan nilai-nilai integritas biar Kaira tuh bisa terhindar dari tindakan korupsi ini, tidak melakukan korupsi. Jadi memang banyak macamnya korupsi ya Kaira. Kalau memang pemirsa di rumah yang tahu, mungkin seumuran Kaira cuma mengambil uang rakyat begitu, tapi Kaira juga mendapatkan nilai yang lain. Oke pemirsa, kita bakal balik lagi dengan narasumber kita hari ini yang luar biasa ya, kecil-kecil cabai rawit Cak Billy ya. Tapi kita jingok dulu yang lewat juga ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, dan di segmen kedua kita masih dengan narasumber kita tadi, pemenang dari vlog anti korupsi sejak dini ya, dari tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah sekarang kita ke Rona, ini selaku pemenang dari tingkat SMA, kita masih tanya pertanyaan yang sama. Ini nilai-nilai positif yang didapat dari lomba, dari vlog ini sendiri apa Rona? Ya pastinya Rona lebih tahu banyak mengenai korupsi, terus tuh bisa menyebarluaskan tentang korupsi gitu, bahaya kalau korupsi gitu kan, ke teman-teman juga, karena kan video korupsi ini disebarluaskan gitu sama sekolah juga, jadi teman-teman Rona tuh nonton gitu, jadi kan banyak yang tahu soal korupsi gitu. Betul. Jadi memang banyak sekali ini Cek Midun manfaat-manfaat dan nilai-nilai yang didapatkan dari lomba kemarin ya, bukan dari public speaking kita baik, tapi nilai-nilai korupsi itu memang banyak yang Cak uji Kaira tadi nah. Jadi bukan korupsi ngambil duit rakyat baik Cek Midun. Korupsi Cek Midun kan telat kan, sering kan, itu korupsi itu Cek Midun. Tapi dengar ini Alena, katanya Alena ini pinternya Cek Midun bahasa Inggris. Nah mungkin bisa sharing juga nih sama Cek-Cek yang ada di rumah. Mungkin kan pengen belajar lebih ya dari Alena. Mungkin bisa ngomong bahasa Inggris, introduce myself deh, perkenalan. Hello everyone, my name is Alena. I'm 8 years old and I'm a third grader from Al-Azhar Sriwijaya. Oke, abis itu nak tambah lagi? My hobby is playing violin, storytelling, and many more. Yes. Luar biasa, yes, no. Jadi kemarin juga katanya Alena di final ada beberapa kali pakai bahasa Inggris ya untuk speech-nya ya. Boleh dong dikasih spill untuk pemirsa di rumah, di pidatonya di part mana yang Alena paling suka di pidato kemarin yang di grand finalnya? Mungkin pas lagi katanya ada signature ya Om? Iya. Signature-nya gimana? Oh itu pasti ngomong apa tuh? Itu apa? Dulu dikit. Gak boleh ditiru. Jadi pakai gerakan ya. Oh itu tuh ada yang di video tuh. Nah. Jadi emang luar biasa ya Alena, tidak hanya speak-nya tapi sudah bisa gerakannya ya, movementnya juga udah dilatih ya. Iya, lucu. Jadi dari cara Alena itu bukan hanya untuk menghimbau tapi memaksa. Memaksa untuk masyarakat jangan sampai korupsi ya. Iya, betul. Apalagi anak kecil ini yang langsung menghimbau Cek Midun. Jadi kan yang besar-besar, yang tua-tua malu. Betul. Baik, kita ke Kaira sekarang. Ini Kaira terkait dengan lomba ini sendiri untuk mengajak teman-teman sebaya. Ini kan kalau kita tahu seperti yang Kaira bilang, mungkin masih banyak siswa SMP atau siswi SMP yang belum ngerti korupsi sekecil mungkin gitu ya. Mungkin korupsi waktu, korupsi dan lain sebagainya. Bagaimana cara Kaira untuk ngajak teman-temannya untuk sadar anti korupsinya?
untuk sadar anti korupsi ya pertama dari diri Kaira sendiri dulu dong. Kaira harus memperbaiki diri sendiri dulu. Nanti Kaira akan menjadi contoh bagi teman-teman. Seperti Kaira tidak pernah datang ke sekolah. Gimana cara Kaira ngajak teman-teman kalau Kaira sendiri aja nggak ngelakuin nilai-nilai anti korupsi gitu. Jadi pertama dimulai dari diri Kaira sendiri. Nanti teman-teman bisa sadar dan mencontoh dari tindakan yang Kaira lakukan. Gitu. Menurut Kaira kalau di SMP ya, mungkin Kaira kan melihat teman-teman yang lain ini, korupsi yang paling sering terjadi di antara teman-teman Kaira itu apa? Waktu. Waktu ya? Iya betul banget. Waktu itu yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak. Enggak cuma anak-anak sih sebenarnya, orang dewasa pun masih melakukan korupsi waktu. Betul. Makanya kita harus menanamkan nilai disiplin, nilai tanggung jawab tadi, biar kita tuh sadar betapa pentingnya waktu gitu kan. Gimana kalau orang lain itu menunggu kita sampai kehilangan waktunya cuma karena untuk menunggu kita saja, dan kita juga rugi karena kita kehilangan waktu yang berharga untuk kita sendiri gitu. Betul. Jadi kalau misalnya berjanji jam 9 ya datangnya jam 9 iya, gitu betul. ya. Jangan janji jam 9 datang jam 1 Nah, itu gitu kan. Acaranya jam 9 dan Palembang banget ya. Memang kalau ini ya, memang kepepet ya. Tapi kalau untuk belajar sendiri di sekolah seperti apa Kaira sosoknya? Apakah memang sering belajar juga atau memang justru lebih sering kegiatan yang di luar belajar? Mungkin kan ada yang motoriknya ya, begitu ya maksudnya. Iya, kalau Kaira, kalau misalnya belajar itu kan kewajiban sebagai seorang siswa. Jadi tentu saja Kaira belajar. Jadi Kaira mengimbangi waktu belajar Kaira sama kegiatan-kegiatan Kaira yang di luar, seperti kegiatan dongeng dan kegiatan semacamnya, itu sebagai penambah prestasi Kaira saja. Tentu saja Kaira sebagai siswa tetap harus belajar, tetap harus ngejar nilai nih untuk mendapatkan nilai yang diinginkan, nilai yang Betul, bagus. jadi harus sebisa mungkin mengatur waktu ya. Iya betul. Ekstrakurikulernya ikut juga di sekolah? Kaira nggak ikut ekstrakurikuler karena Sudah terlalu banyak di luar gitu. Ada dongengnya tadi, ada komunitasnya ya, Iya, ada komunitasnya, sama dongeng. menjadi duta juga ya kalau nggak salah Kaira ya. Iya betul. Ya, jadi sudah cukup ya, pembagian waktunya udah cukup nih kayaknya. Nah, kalau untuk Rona sendiri di sekolah, contoh-contoh yang paling sering dilakukan, apalagi anak SMA ya, pasti lebih banyak ini contoh-contoh korupsi yang dilakukan di sekolah. Maling pena kawan ya. Banyak banget Kak. So, aku juga sering banget di minjem korupsi pena. Iya, minjem tapi tidak balik lagi gitu. Bukan di SMA, di Patif ini juga. Kemarin masuk dosen hilang. Sama kayak Kaira, temen-temen Rona itu banyak banget yang korupsi waktu kayak gitu. Salah satu contoh di video Rona juga ada seorang bendahara kelas yang ngambil sebagian uang kas itu buat keperluan pribadi. Itu tuh pernah terjadi di sekolah Rona gitu. Oh, jadi ini yang ditampilin sekarang. Ini Rona membawa temanya adalah salah satu oknum begitu ya, yang membawa lari uang sekolah begitu ya? Oh, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi justru Cek Fili ya. Benar. Dikembangkan jadi sebuah pidato yang bermanfaat untuk orang ya. Nah, kalau tanggapan dari sekolah sendiri ini, Alena gimana? Setelah Alena mendapatkan juara 1. Ya, diumumkan sebagai juara 1. Melapor ke sekolah kah atau dapat apresiasi dari sekolah mungkin dipanggil? Alena sih bilang ke sekolah, terus dapat apresiasi dari sekolah. Guru-guru pada bilangin selamat, terus pada bangga semua. Terus ada nilai-nilai di sekolah, Alena ditambahin. Oh gitu. Betul. Alena sudah membawa nama harum SD-nya ya. Karena SD jarang sekali Al-Azhar, anak-anak sekecil Alena ini mau berkompetisi begitu. Nah, ini kita lihat ini penyerahan juara 1 ini oleh Bang PI ya. Dari Pal TV dan juga ada Bu Ayu itu. Ya. Memberikan langsung ya. Ini berupa gimana piala. ini? Ya, Alena, perasaannya pada saat diumumkan menjadi juara 1 untuk tingkat SD. Kayak gak nyangka banget, kayak ya Alena pertamanya tuh nervous banget. Terus kan pertamanya tuh yang ngebuat video vlog itu tuh sebenarnya cuma iseng doang. Gak nyangka bisa menang gitu. Iya. Wah, pialanya lebih besar dari Alena. Hitung-hitung berhadiah ya. Betul. Tapi muka bahagianya kelihatan banget loh Alena di situ ya. Karena kayaknya udah persiapan jauh banget, tiba-tiba dipanggil juara 1 dan akhirnya seneng gitu ya. Bangga nggak sih sama dirinya Alena? Iya. Bangga banget ya. Baik. Nah, itu penyerahan hadiahnya kita lihat pemirsa. Aduh. Luar biasa ya, Iya, definisi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, Wah, Cek Midu. udah belajar dari mana Cak Pilih itu? Nah, ini luar biasa kagum sebenarnya. Betul. Nah, kalau ke Kaira, inspirasi dari dan juga ide, mungkin ada dituangkan dalam pidatonya sendiri apa dari mana dapatnya?
dari adik Kaira pertama kali. Itu adegannya Kaira terinspirasi dari adik Kaira. Adik Kaira itu di rumah les private. Jadi, nah tapi ketika dia belajar, dia suka sekali melakukan hal-hal yang menyamping dari pembelajarannya. Misalnya dia lagi belajar tapi dia sambil bermain, sambil makan gitu. Jadi dari situ kan sama saja mengkorupsikan waktu, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya dikerjakan. Dari situ Kaira mulai mengembangkan lagi apa saja sih korupsi-korupsi yang biasanya terjadi di lingkungan sekitar gitu. Hanya bisa menjadi. Jadi salah satu yang dibawa adalah justru pengalaman pribadi semua ya. Tadi Rona juga pengalaman pribadi, terus Kaira juga. Nah ini lagi pembagian hadiah. Gimana perasaannya Kaira pada saat diumumkan menjadi juara 1 nih, pemenang untuk tingkat SMP? Seneng banget. Soalnya karena Kaira udah berusaha juga kan. Terus pada saat itu Kaira tidak menyangka bakal jadi juara 1. Kaira kira bakal nggak masuk gitu. Baik, nah ini pasti seneng banget ya, karena ini luar biasa juga ada uang pembinaannya, ada piala yang besar, terus yang paling penting mungkin kebanggaan diri ya Kaira ya. Kalau untuk sekolah gimana apresiasinya Kaira? Sekolah bener-bener mengucapkan selamat kepada Kaira ketika Kaira ngepostnya di Instagram, sekolah langsung meng-repost lagi di IG-nya, guru-guru langsung mengucapkan selamat kepada Kaira gitu. Ya, betul. Dan nanti bakal masuk platform di sekolah anak-anak berprestasi, Cemi. Kalau Kaira sudah dari dulu sebenarnya masuk tadi, Kaira Bedula lupa Nah, kalau Rona sendiri sambutan hangat langsung dari SMA 1 bagaimana? Pulang dari lomba kan Rona tuh langsung pulang ke rumah, langsung ganti baju, tidur gitu kan. HP-nya tuh mati. Terus ketika Rona buka handphonenya tuh kan langsung ring, selamat Rona, selamat gitu dari guru-guru. Anak-anak milenial Cemi itu. Jadi memang congratulations-nya itu lewat WhatsApp ya. Iya. Nah, ini lagi pembagian hadiah, Rona, perasaannya gimana? Oh, sempat ini ya selfie juga ya itu ya. Karena sudah gadis ini. Udah ngerti ya. Kalau Kaira kalau Alena yang penting senyum dulu ya. Kalau Rona udah bisa gaya. Gimana perasaannya? Seneng Kak pastinya. Lihat aja bahagia banget. Bahagia banget ya dari mukanya ya. Itu bahagia dapat piala apa dapat uang 2 juta itu? Alhamdulillah dapat 2 juta. Karena luar biasa loh, dari SD sudah bisa menghasilkan ya. Jadi memang hobi yang dibayarkan seperti itu ya. Sering ikut-ikut kompetisi. Kalau memang tujuannya bukan uang, tapi memang lebih ke pengalaman begitu ya. Dan juga beberapa apresiasi dari mungkin dari keluarga, dari sekolah juga begitu ya. Nah ini luar biasa. Ini ada 4 ya itu juaranya ya. Kita lihat di video ya. Baik, itu dia kompetisi vlog. Karena memang acara ini sebenarnya bukan acara yang kecil ya, Cemi. Betul. Karena memang acara ini kan langsung diadakan oleh Kejaksaan Sumatera Selatan dan langsung menggandeng dengan PAL TV. Dan tentunya memang ini tuh suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, kira-kira kalau untuk dari Alena dulu deh. Betul. Dari Alena, mungkin gimana cara memotivasi teman-teman Alena buat bisa pinter kayak Alena? Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ikut lomba harus semangat, latihan terus. Nah, terus kalau udah menang misalnya nih, udah juara berapa misalnya. Nah, kita nggak boleh terlalu puas dulu karena siapa tahu kita bisa menang di lomba-lomba lain, lomba-lomba yang lebih besar gitu. Ya. Oke, jangan senang dulu intinya Cemi. Jangan berpuas diri ya Alena ya, terus belajar begitu ya. Nah kalau kita ngomongin saingan ini, kita ke Kaira dulu. Kaira, saingannya gimana kemarin tingkat SMP? Apakah luar biasa? Pasti kan dari seleksi pertama ya, di-upload YouTube udah 335 itu pasti udah dilihat nih siapa yang saingan-saingannya gitu ya. Apalagi pas datang di situ, yang itu catnya bagus ya. Nah, bagaimana cara Kaira untuk tetap stay dan percaya diri? Ya, pas awalnya itu pas pemilihan dari 10 besar. Betul. Itu lomba vlog kan, dan itu pertama kalinya Kaira ikut lomba vlog. Jadi pertama kalinya Kaira ngirim vlog gitu kan, lomba dalam bentuk vlog. Nah pada saat itu Kaira agak minder nih sedikit karena Kaira pertama kali bikin vlog dan nggak tahu gimana sih cara bikin vlog yang baik gitu. Tapi pas udah diumumin masuk 10 besar, Kaira langsung punya motivasi lebih lagi untuk bisa mencapai juara 1. Jadi pas diadakan lomba secara langsung 10 besar ini, emang seperti tadi Kaira lihat kayak oh yang ini bagus deh kayaknya, oh yang ini kayak lebih bagus deh, gitu kan. Tapi pas
pas sudah tampil di depan semuanya hilang semua gitu. Karena kayak oh ya saya udah menampilkan yang terbaik, saya udah usaha sebisa saya. Sisanya urusan Tuhan gitu, mau gimana. Yang penting saya sudah berusaha. Menang kalah urusan belakangan, cari pengalaman dulu yang pertama. Bijak sedari dini ini Cemidun ya. Jadi menang kalah itu urusan yang terakhir, yang penting usaha dulu, yang penting tampil dulu. Nah, kalau Rona sendiri bagaimana cara menyikapi pesaing-pesaing di sana? Rona itu sebenarnya memang kayak dua adik-adik ini tadi, Ron tuh nervous juga sebenarnya waktu jalan gitu, kayak jalan ke atas panggung tuh nervous banget, lihat orang-orang banyak, lihat yang lain tuh lebih bagus karena Rona juga terakhir kan, jadi Rona tuh lihat teman-teman yang lainnya tuh kayak wah bagus banget gitu, dan nggak nyangka juga sebenarnya, nggak ada yang nyangka Rona tuh nggak nyangka kalau Rona itu ternyata menang gitu. Ya. Jadi Rona ini save the last for the best ya. Peserta terakhir ya dipanggil waktu itu ya. Silent killer istilahnya. Betul, jadi diam-diam bagus. Pressure-nya udah luar biasa ya Rona ya. Karena terakhir kan biasanya udah lihat nih dari awal sampai ada 10 ya, 10 termasuk Rona ya, begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang korupsi ini ke Kaira dulu. Untuk harapannya Kaira, kalau kita lihat dari lomba ini kan mungkin banyak harapan-harapan dari Kaira sendiri, apa sih ke teman-teman harapannya? Harapan Kaira itu dari lomba ini nggak cuma sebatas lomba, tapi bisa mengedukasi kepada teman-teman betapa bahayanya sih kalau masa depan itu diiringi dengan korupsi. Betul. Juga Kaira harap sama Kejaksaan Tinggi supaya bisa mengadakan roadshow atau edukasi langsung ke sekolah-sekolah kepada kami remaja-remaja untuk lebih mengerti lagi apa sih korupsi itu dan apa sih yang harus dilakukan untuk menghindari tindakan korupsi seperti itu. Ya, baik. Jadi memang jangan hanya sebatas perlombaan, tapi juga dirasakan dalam kehidupan. Begitu ya. Baik, dan pemirsa kita masih ada satu segmen lagi Cek Fili bersama dengan 3 narasumber kita yang luar biasa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sudah melewat. Ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan tak terasa ini Cek Midun kita sudah di segmen ketiga. Dan kita bakal lanjut untuk nanya-nanya lagi dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di Halo Palembang hari ini. Nah, mungkin kan sekarang ini sudah banyak yang berprestasi ya, Alena di tingkat SD, Kaira di tingkat SMP, dan Rona di tingkat SMA. Nah, mungkin kita tuh bisa jadi pede karena kita punya sumber inspirasi. Ini Cek Midun. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Alena, inspirasinya kenapa bisa jadi lebih berani untuk tampil di atas panggung. Atau tokoh favoritnya begitu yang sering bicara depan umum gitu-gitu. Nah, kalau sumber inspirasi Alena sih biasanya guru-guru sama orang tua Alena yang suportif banget. Ini Alena memang mencontoh orang tuanya gitu ya, karena memang didukung sekali. Katanya tadi Alena sering juga di rumah ngomongnya bahasa Inggris sama bunda ya? Iya. Sama ngeliat peserta-peserta lain itu bagus-bagus semua, jadi mau ikut. Kayak menarik gitu. Baik. Kalau tokoh favoritnya Alena siapa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi memang dia super mom ya. Inspirasi terbesarnya dari bunda tercinta begitu. Benar, dari bunda, dari guru-guru juga ya. Jadi memang inspirasinya itu dari orang terdekat. Betul. Kalau Kaira sendiri pasti kan kalau SMP udah lebih banyak tahu ya, tokoh-tokoh favorit, bahkan artis ataupun mungkin penulis. Nah, itu siapa Kaira? Kalau Kaira untuk artis sekarang nggak terlalu yang mengikuti gitu Iya ya. benar. Tapi kalau dalam yang baik ya. Contoh yang ada bagusnya aja. Speaking ini yang mengajak Kaira pertama kali mengenal untuk tampil-tampil di depan umum itu guru Kaira dongeng, yaitu Kak Ninu Sundari. Itu yang menjadi tokoh inspirasi Kaira. Kaira melihat dia yang sangat keren ya tampil di depan umum, bisa berbicara dengan lancar di depan umum, bisa berkomunikasi. Dari situ Kaira merasa kayak wah, kayaknya aku juga bisa deh seperti itu, dan aku juga mau kayak gitu. Jadi Kaira pun belajar dengan Kak Nino dan jadi bisa public speaking seperti sekarang. Jadi Kak Nino yang memang menularkan begitu ya? Iya, menularkan hal positif ya tentunya. Betul. Terima kasih ya Kak Nino ya. Kalau Rona sendiri bagaimana? Rona itu awalnya itu lihat ayah itu suka nonton Najwa Shihab. Jadi Rona itu lihat Najwa Shihab tuh keren banget, dan itulah juga yang mengawali Rona buat masuk eskul fokus 1 dalam bidang jurnalistik tadi. Karena Rona itu punya cita-cita kecil buat jadi jurnalistik kayak Najwa Shihab. Luar biasa ya. Jadi itu sumber inspirasi dari ketiga narasumber kita ya. Ada yang memang orang tuanya, begitu. Ada yang guru pertama kali yang mengenalkan ke dongeng. Lalu juga ada sosok yang biasa tampil di depan umum juga. Nah, kalau kita bicara hadiah, ini kemarin katanya dapat bocoran juga ada hadiah tambahan ya dari Pak Hadiah, betul ya.
Nah ini untuk hadiahnya sendiri, apakah langsung investasi bodong? Atau sudah ditahan, sudah punya Sini ayah simpen dulu. Iya. Atau mau sudah ada punya cita-cita mau pengen beli apa untuk hadiahnya untuk dari Alena? Alena sih sebenarnya langsung Alena tabung untuk sekolah Alena, terus untuk misalnya kayak mau lomba-lomba Alena, terus masa depan nanti gitulah. Mulia sekali Cek Medun. Jadi memang sudah dipikirkan sejak Sudah dini ya. dipikirkan. Untuk lomba selanjutnya ya mau beli kostum dan lain-lain sebagainya ya Alena luar biasa pintar. Kalau Kaira gimana? Untuk hadiahnya yang sudah didapat dari hasil lomba vlog ini sendiri? Untuk hasil yang sudah Kaira dapat itu Kaira tabung tentu saja. Karena Kaira juga punya keinginan dari uang tadi yang sudah Kaira kumpulkan, Kaira bisa bawa orang tua Kaira pergi umroh bersama keluarga Kaira gitu. Masya Allah Cek Medun. Oke, jadi memang sudah ditabung semua ya. Rona gimana? Kalau Rona udah banyak udah bisa skincare Rona ya. Udah bisa ganti HP juga. Memang uangnya tuh udah Rona bagi-bagi, ada untuk orang-orang yang udah dukung Rona gitu. Oh, ditraktir. Oh, iya. Oke. Gadis banget Cek Medun. Untuk keperluan Rona juga, terus sebagian lagi ditabung sama Bunda. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi memang sudah punya saving semua ya, Bener. tabungan begitu ya. Baik, boleh dong harapannya mungkin dari lomba ini sendiri. Kalau kita lihat kan ini di tahun pertama begitu ya, lomba apa namanya bekerjasama dengan PAL TV nih. Boleh dari Alena untuk harapannya selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Nah, Alena harapkan bahwa setelah lomba ini, tahun depan lomba ini wajib ada lagi. Wah, itu ultimatum dari Alena ya. Mohon izin Kejati ya, tahun depan harus wajib ada lagi ya. Kalau dari Kaira sendiri harapannya bagaimana? Kaira terima kasih banget nih sama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sama PAL TV yang udah mengadakan lomba ini. Kaira harap nggak cuma sampai di lomba ini aja, tapi kedepannya juga diadakan lagi lomba-lomba seperti ini. Juga harapan Kaira kepada teman-teman untuk lebih peduli lagi nih pada diri sendiri, pada lingkungan, pada negara gitu, pada masa depan tanpa korupsi gitu. Betul sekali, cita-cita dan himbauan yang sangat luar biasa ya. Betul. Tentunya ini memang positif. Kalau dari Rona? Rona juga terima kasih buat PAL TV sama tim Kejaksaan yang udah buat lomba ini. Rona juga berharap semoga lomba ini terus ada di kemudian harinya, dan juga nggak cuma di Sumatera Selatan aja, di seluruh Indonesia kalau bisa. Ya, baik Rona, boleh dong disampaikan kepada generasi muda Indonesia sekarang ini pentingnya anti korupsi dan juga mengenal korupsi sejak dini agar nanti kita menjadi sosok bisa menjadi yang bersih begitu. Silakan. Tentunya korupsi itu adalah suatu hal yang jahat buat dilakuin. Jangan sampai kita tuh ngelakuin korupsi, dan kata-kata dari Rona, jujur adalah langkah awal melawan korupsi. So, whatever you want, be the good one. Wow, sepertinya itu statement pas lagi. Jadi apa tadi? Jujur? Jujur adalah langkah awal melawan korupsi. So, whatever you want, be the good one. Oke, jadi mau jadi apapun tetap jadi orang yang baik begitu ya. Benar, luar biasa. Nah, kalau untuk dari Alena sendiri, respon-respon dari teman-teman Alena, karena Alena kan sekarang udah bisa jadi juara ya. Betul. Karena kan kalau dari SD ini penasaran juga sebenarnya ya. Euforianya seperti apa gitu ya? Karena kalau untuk chat via WhatsApp kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Jangan salah, anak-anak sekarang udah punya grup loh ya. Oh, SD pun juga sudah punya grup ya? Udah punya, udah bisa video call Alena sama teman-temannya. Oh, memang sudah canggih zaman ini. Respon teman-temannya gimana? Alena ada yang ngucapin gitu, ada yang pas ketemu di sekolah begitu gimana? Pas kan sekolah Alena sekarang pakai Google Meet. Mengerti tidak Cek Billy gue kalau Sekolahnya jalan kaki dulu Cek Medun. Guru-guru Alena, teman-teman Alena pada bilangin selamat semua. Oh, alhamdulillah. Oh, sekarang belum offline sekolahnya Alena. Oh, kemarin itu udah offline, tapi mungkin sekolah lagi sibuk, terus kakak kelas lagi Iya, ada ulangan. ujian ya, kelas Ya. 6 ya. Jadi kelas kita Oh, jadi yang sampai sekarang ulangan belum ketemu ini, teman-temannya nih sejak Ya, menang? belum. Tapi udah ngucapin via ini ya, Google Meet tadi ya? Oke, boleh dong untuk Alena closing statementnya terkait dengan ajak pemirsa yang ada di rumah juga untuk mengenal korupsi sejak dini, boleh? Oke. Ayo teman-teman, kita hindari korupsi sejak dini. Karena perilaku korupsi itu merugikan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Oke. Closing statementnya ada yang kemarin dipakai pas lomba?
Say no to korupsi. Jadi kalau sudah anak kecil yang ngomong masih dilakuin, itu tamparan yang luar biasa sebenarnya Cek Midun ya. Ingat ya, jangan lakukan korupsi. Say no to korupsi kalau kata Alena. Ya. Tapi memang dengan nada yang khas Cek Midun. Say no to korupsi. Nah, kalau untuk Kaira sendiri kemarin closing statementnya pas lagi lomba gimana? Kalau Kaira kayak gini nih, mari bangun bangsa dengan bangun jiwa anti korupsi sejak dini. Wow, Gitu. luar biasa. Ya, baik. Karena memang pantas sebenarnya ini Cek Midun ya dapat juara 1 di tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan dengar-dengar ini ya, selain dari kejaksaan ini memberikan hadiah utama, piala yang katanya lebih gede dibanding badan Alena, dan juga ada hadiah kejutan kan, sempet ya. Nah, katanya kalau misalnya nanti ke depan ada hari adiaksa ataupun mungkin ada acara-acara dari kejaksaan itu, yang menang-menang ini akan diajak Cek Midun. Betul. Nah, kalau dari Alena sendiri kira-kira bersedia nggak kalau diajak-ajak ada acara-acara? Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Karena Alena sih memang hobi banget diajak-ajak kayak gitu. Alena emang suka tampil, Kak. Jadi emang boleh-boleh aja kata Alena ya. Jadi istilahnya itu duta ini ya, kejaksaan ya. Betul. Bila semoga. Nah, kalau untuk Kaira sendiri gimana dengan cara membalance waktu antara sekolah atau mungkin Kaira mungkin les di luar, tapi memang karena Kaira ini kan sempat juara ya, sekarang kan juara. Mungkin ke depan akan diajak-ajak oleh kejaksaan gimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa, tentu saja bisa. Karena dari sekolah juga mendukung kalau Kaira ikut acara yang seperti ini, karena juga ikut mengharumkan nama sekolah. Dan untuk pelajaran yang ketinggalan, Kaira ikut lagi mencatat ulang, mau minta lagi materi-materi yang Kaira ketinggalan gitu. Jadi Kaira bisa membalancekan waktunya dengan kegiatan Kaira. Terakhir, Rona boleh silakan kalau untuk waktu ini udah bisa mengaturkan, nanti kira-kira akan diajak sama Pal TV mungkin ya, atau nanti kita kerjasama lagi dengan kejaksaan gimana? Bisa, soalnya ya sama kayak adik-adik tadi juga. Sekolah benar-benar ngedukung hal ini, jadi pastinya dibolehin buat keluar sekolah buat datang ke acara kejaksaan tadi. Ya, boleh. Baik, terakhir ini sebelum kita closing ya pemirsa yang ada di rumah, kita pengen ini ajakan dari 3 narasumber kita yang berprestasi untuk pemuda dan juga generasi yang ada di luar ya, Mang Cek Bice yang seumuran sama mereka dari SD, SMP dan juga SMA, boleh diajak untuk terus berprestasi gimana? Mulai dari Alea mungkin, silakan. Teman-teman, kita wajib menghindari perilaku korupsi. Karena korupsi, ya kalian sudah tahu lah ya, bahwa korupsi sangat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Ya, oke. Sudah cukup, Alena? Dan perilaku korupsi akan merusak masa depan kalian. Ya, tepuk tangan dong. Tepuk tangan ya. Jadi itu himbauan langsung dari Alena untuk teman-teman SD dan juga untuk teman-teman yang lain. Betul. Kalau untuk Kaira, boleh silakan himbauannya teman-temannya apa? untuk berprestasi. Teman-teman, mari kita lebih peduli pada diri sendiri, pada lingkungan sekitar, pada negara kita, pada masa depan tanpa korupsi. Baik. Rona, silakan yang terakhir. Halo semuanya, mari kita cegah dan hindari korupsi. Karena korupsi sendiri memiliki dampak yang begitu besar bagi negara, serta akan ditindak pidana penjara sangat berat. Jadi, mari kita hindari korupsi. Baik, tepuk tangan dong untuk narasumber ini, luar biasa sekali ngobrol di Halo Palembang, dan juga kita dapat nilai-nilai positif bahwa memang korupsi itu tidak hanya mengambil uang rakyat, tapi dari hal-hal kecil ya. Dan juga ketiga prestasi dari adik-adik kita tercinta ini juga menjadi motivasi mungkin untuk Mang Cek Bice yang ada di rumah, orang tua dan juga yang seumuran sama mereka untuk terus menggali potensi dan juga berprestasi ya. Betul sekali. Dan tidak terasa ini Cek Midun, kita sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol sama narasumber kita hari ini. Betul. Sebenarnya kita harus punya waktu lebih ya, tapi mungkin di lain kesempatan. Jadi pemirsa yang ada di rumah, kita pamit undur diri. Saya Cek Fili dan saya Cek Midun pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah dong mulai sama teman-temannya. Bye. Terkenal dengan tempenya.